Oke, hai everyone. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, are you there everyone? Hai teman-teman, boleh dibuka mikrofonnya? Say hi dulu dong. Hai Halo. Miss. Halo, Dava. Oke, ada Dava, ada Dharma, Praja, Amel, dan Kelvin. Oke, guys, so welcome to our class ya. Selamat datang di kelas kita. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah ketemu sama aku ya. Aku akan kenalan dulu ya teman-teman. My name is Hannah. Teman-teman bisa lihat di situ. That's my name. Dan aku adalah salah satu tutor bahasa Inggris di Chassis for the ID ini ya. Oke, teman-teman coba dong mau say hi dulu ya. Coba boleh buka mikrofonnya. Tadi Dava udah say hi. Coba Dharma, hi Dharma. How are Hi, you? Hi, how are you today? I'm fine, Miss. Fine, okay. Dava, how are you today? I'm fine, Miss. Fine, okay. Praja, how are you today? I'm fine, Miss. Fine. Amelia, how are you? I'm great, Miss. Great. Okay, and Kelvin, how are you? I'm fine, Miss. Fine, oke. And user ini siapa ya? Miss belum belum ada namanya ya. Hi, what's your name? Namanya masih user nih. Maybe masih prepare ya. Oke, nanti boleh say hi sama Miss ya. Oh, Nova, hi Nova. Oke, oke everyone. So, tadi udah kenalan sama Miss ya. Kita akan langsung aja mulai pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Sudah kalian isi latihannya? Teman-teman, you can open your microphone and say something ya, supaya Miss gak ngomong sendiri. Atau boleh di chat deh kalau ini sudah oke. Ya boleh, pokoknya kalian respon ya, boleh di chat, boleh ini. Oke, Bentar ya teman-teman. Oke, kita agak telat ya teman-teman. Tadi ada something wrong ya sama akunnya, tapi kita tetap selesai jam setengah 6 ya teman-teman. Oh ya, by the way di sini ada yang dari Indonesia bagian timur. Mungkin udah deket waktu buka puasa yang Muslim ada nggak teman-teman di sini? Ada atau tidak ada? Oke ya, kita langsung aja teman-teman ya ke latihan soalnya. Aku akan buka di sini. Sebelumnya, kalau misalnya aku terlalu cepat menjelaskannya, teman-teman boleh interupsi ya, Miss. Misalnya kecepatan deh. Nanti kalau teman-teman ada yang tanya, boleh raise hand atau you can chat on the box chat itu ya. Oke, welcome teman-teman yang baru join. Selamat bergabung ya. Ini kita baru mulai. Hari ini kita akan bahas 10 soal bersama nanti misalkan tambahkan juga materi yang relate sama beberapa soal di sini. Oke, kita akan mulai dari number one ya. Ini kita langsung ada pembahasannya di sini ya. Oke, so I will need Praja to read the question. Praja, can you read the question for number one? Can open your microphone. Number one, the grill escaped my Uh, know me? me how to the Aha. bread. Jawabannya Oke. A. Jawabannya A. Good job ya. Praja juga betul jawabannya A ya. Oke, that's right everyone. The girl asked me how bla 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 to the library. Oke, teman-teman, di sini kita lihat ya polanya. Di sini kita menemukan how ya. The girl itu kan perempuan itu ya atau gadis ya girl ya gadis ya maksudnya masih belum menikah berarti ya. The girl asked me how titik-titik to the library. Gimana titik-titik ke library. Nah, di sini kita mau mencari get-nya ya. Get-nya apakah pakai to get, getting, get, or got ya. Pakainya verb berapa nih? Nah, karena di sini adalah kalimat kompleks, teman-teman. So, there will be a how here. Ada how-nya di sini. So, we need to use to infinitive. Kita harus pakai namanya to infinitive ya, teman-teman. Mungkin kalian pernah belajar infinitive. Salah. Infinitive. Okay, maybe you have learned about to infinitive at
senior high school ya, kalian mungkin masih ingat. Pokoknya to infinitive itu ada to-nya tentunya ya, dan ditambah base verb atau verb satu. Berarti kita lihat di sini yang ada verb satunya yang mana? Ada dua, Miss, jawabannya. Betul ya, yang ada verb satunya ada dua. Ada yang A sama yang C ya. Kalau getting ini kan udah ada tambahan ing-nya, yaitu bukan to infinitive ya. Dan yang D itu adalah got. Got itu bukan verb one ya, itu bentuknya lampau, verb two ya. Jadi kita pilih karena ada how di sini, maka kita harus tambahkan to. So the answer is to get. Ya, that's for number one. Oke, teman-teman kalau sudah paham number one, boleh deh kasih reaction. Kalau sulit untuk say something, kalian boleh kasih apa reaction jempol atau clapping or smile or what, silakan boleh deh. Miss pengen ada interaksinya ya. Oke, thank you Dharma. Siapa lagi nih? Boleh di chat ya. Oke. Thank you Kurniawan for smile. Thank you Nika Adek. Thank you Nova. Oke, gitu ya teman-teman. Maaf kalau ada yang belum kesebut. Biar kita interaktif ya guys. Kalian walaupun tidak bersuara, tapi thank you Praja, ada ada tanda-tanda kehidupannya gitu ya. Oke, so let's go to number two. Kita ke number two. I want Amelia, please read the question for number two, Amelia. Okay, Miss. Okay, thank you. We have blah 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 all project manager to turn in their report by the end of the month. Okay, very good, Amelia. That's very good pronunciation. Ya, bagus sekali pronunciation-nya. We have blah 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 all project managers to turn in their projects by the end of the month. Oke, teman-teman, untuk menjawab jawaban ini kalian kan harus mencari asnya yang mana ya, Miss? Waduh, pusing nih. Nah, kalian teman-teman kalau menemukan pola bahasa Inggris itu kalian harus lihat polanya ya. The formulanya itu tensisnya apa ya? Nah, kalian harus lihat di sini ada subjeknya ya. Lalu di sini ada have-nya dan kita harus mencari ini kata kerjanya apa. Because we found have here karena kita menemukan have di sini, teman-teman. So it means ini adalah uh, menjadi present perfect ya, teman-teman. Kenapa present bukan past ya? Nah, karena di sini masih pakainya have ya, bukan pakai had. Kalau karena sudah ada have-nya. It means kalau misalnya perfect, teman-teman, kita harus sudah menggunakan verb three ya. Ini Miss akan underline, highlight di sini aja ya. Present perfect. Bentar, kurang tebal. Ya, ada present perfect. Nah, rumusnya present perfect itu adalah have plus verb three. Ya, karena kenapa pakai have, Miss, bukan has? Karena subjeknya adalah we. Ya, teman-teman, tidak semuanya pakai have ya. Kalau have itu pakainya they, we, are, you. Teman-teman bisa ingat Dewi Ayu ya atau Ayu Dewi. Nah, subjek yang lainnya itu he, she, and it. Nah, mereka tidak pakai have tapi mereka pakainya has ya. Ini ya dan ini. Kalau misalnya Dewi Ayu itu dia suka es. Mana ada love-love di sini kan ya. Nah, mereka tuh suka es ya. Jadi tidak suka. Ya ampun, lupa guys. Salah. Maaf, Pak. Tidak suka es ya. Mereka nggak suka es, makanya mereka itu pakainya have. Ya. Nah, kalau misalnya she, he, it itu baru mana sih love-nya suka es ya, makanya mereka pakainya has seperti itu. Karena di sini we, jadi ada have-nya. Lalu kita tinggal cari deh verb three-nya. Verb three itu yang gimana? Ini gampang ya teman-teman karena pasangannya tuh nggak berubah-ubah, bukan irregular verb ya, tapi regular verb. Biasanya kalau regular verb ya tinggal ditambahin ed aja di belakangnya. Kalau asking nggak mungkin ya ada verb ing-nya. Lalu ask ini verb one, asks do juga verb one ya. Nah, jadi yang paling betul adalah yang B. Oke, that's for number two. If you understand, please give a reaction guys.
Boleh kasih reactionnya kalau paham. Number two. Oke, thank you everyone. Nah, gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanyain lagi teman-teman ya. Takutnya Miss ngomongnya terlalu cepat ya. Oke, kalau gitu kita next ke number three. I want Kelvin. Kelvin, please read the question from number three. Oke, kita udah masuk soal kayak gini ya, teman-teman. Silakan, Kelvin. Who add gaming's disorder to its Mhm. international classification of disease? Oke, ya WHO ya itu ya adalah organization ya teman-teman. Oke, ini adalah error analysis ya teman-teman. Pertanyaannya berarti kalian harus mencari yang salah. Waktu Miss masih belajar banget itu pusing banget ya kalau ketemu soal kayak gini. Kayaknya rasa-rasanya tuh semuanya bener gitu. Nah, tapi teman-teman tidak usah pusing ya karena kita akan belajar gimana caranya menjawab ini. Sekarang teman-teman kita lihat pola. Pokoknya kalau ada soal seperti ini, you have to know the formula ya teman-teman. Rumusnya, polanya ya. Subjek, predikat, objek, terus dia tensis apa, keterangannya tuh kayak gimana. Nah, di sini kita punya WHO ya. World Health Organization ya. Ini has add gaming disorder. Oh, ada gaming disorder ya to its international classification of diseases ya. Nah, di sini teman-teman dia sama kayak yang di atas tadi, bentuknya adalah present perfect ya. Kenapa present perfect di situ? Karena ada has-nya, teman-teman. Terus kenapa misalnya kan udah ada has-nya. Nah, tadi kata Miss kalau present perfect we have to use verb three, teman-teman. Harus pakai verb three sedangkan add ini masih verb one ya, bisa kalian lihat ini nggak ada ed-nya atau tidak berubah. Kalian juga pasti tahu artinya add itu kan ya menambahkan. Nah, jadi pasti yang ini yang salahnya teman-teman. Kalau kita lihat-lihat yang option lainnya juga, dia itu nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ini hanya information aja ya, bukan berupa verb, bukan berupa keterangan. Nah, kalau kayak gitu itu lebih aman teman-teman, lebih gampang kita analyze-nya gitu ya. Jadi udah pasti nih jawabannya yang A. Jadi harusnya apa, Miss? Ya harusnya has added ya gitu. Tinggal ditambahkan add-nya. Add. Jadi di belakangnya ada D-nya gitu ya, teman-teman. Has-nya sudah betul di situ. Oke, dan kenapa ininya have, Miss? Bukan have ya. Nah, karena ini kita hitung sebagai satu satu organisasi teman-teman ya. Jadi ibaratnya dia singular. Jadi cukup pakai has aja. Seperti itu. Oke, for number three, if you understand, please give reaction, guys. Boleh silakan dikasih reaction. Wah, ada roket, ada kopi juga enak. Saya jangan sambil ngopi, kok enak sambil ngopi. Belum ya, guys, masih puasa lupa. Oke, nah teman-teman kalau misalnya ada yang teman-teman udah masuk waktunya buka puasa, nggak apa-apa sambil aja ya, izin aja sama Miss. Mungkin di beberapa dari kalian sudah ada masuk waktu berbuka ya. Kalau di misi masih WIB ya, jadi belum. Oke, number four, I want. Kita ke girl lagi ya, ada girl di sini. Ada Nova ya, Nova boleh dong baca number four. Nova bisa buka mikrofon nggak sayang? Soalnya tadi kan Nova chat ya. Bisa? Oke, Bisa, Nova. Miss. Bisa, Miss. Nova tuh cowok. Ya Allah, maaf ke Nova. Sorry, sorry. I'm so sorry, Nova. Maaf banget, maaf ya. Oke, Nova, silakan Nova. Boleh dibaca number four. The four string on a violin are tuned. Oke, our turn ya, violin. Oke, thank you Nova. Violin. Nova maaf banget ya. Miss, ya Maaf, Allah, Miss. maaf banget. So sorry Nova, aduh jadi nggak enak nih. Oke, number four teman-teman. Ini soalnya pendek ya, tapi kita tetap harus berpikir nih. Oke, the four string on a violin are tuned. Oke, string itu apa sih teman-teman? Senar ya di violin. Violin itu biola. Nah, the four string on a violin are tuned. Nah, teman-teman, ini tuh simple banget ya soalnya. Tapi sebentar, teman-teman nanti
Zoom-nya akan berakhir ya, nanti boleh masuk. Gimana nih? Oke deh, nggak mau, kita lanjut dulu. Oke, nah teman-teman, kenapa nih yang B yang salahnya? Ya, karena ini itu simple banget teman-teman ya jawabannya. Karena ini for, karena ada empat. It means kalau ada empat, benda itu harus memakai S di belakangnya ya. So, we need to put S di sini. Jadi harusnya strings gitu ya. Karena kenapa nggak R ya Miss yang salah? Ya udah jelas di sini ada four-nya nggak di garis bawah. It means ya jumlahnya pasti jamak ya, pasti plural. Jadi udah bener pakainya R. Tune juga itu polanya ya teman-teman. Polanya dia seperti itu sudah betul. Nah jadi yang salahnya adalah noun-nya. Noun itu adalah kata benda ya, plural noun. Di sini string-nya itu noun, for-nya itu plural ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menambahkan S. The four strings on the violin are 10 gitu ya. Oke, give the reaction for number four guys if you understand. I think it's so easy ya for number four. Okay, thank you everyone. Okay, so let's go to number five. I want to Dharma. Dharma, can you read number five? Yes, Oke, Miss. Yes, oke, silakan Dharma. The long string of genes making up a chromosome have been likened to Mhm. a string of pearls. Okay, thank you so much, Dharma. The long string of chains making up a chromosome have been liked to a string of pearls. Oke, teman-teman, di sini kita agak panjang ya. Di sini ada soal, di sini yang salah, yang betulnya jawabannya katanya sih. Kenapa sih? Nah, kita lihat lagi di sini ada have, teman-teman ya. Kita bertemu lagi dengan have dan has. Kenapa nih salah? Karena harusnya di sini bukan have teman-teman, tapi harusnya has. Kenapa Miss kok has sih? Karena teman-teman lihat subjeknya. Subjeknya itu adalah the long string of genes. Nah ya, di sini adalah, sorry, nggak sampai genes ya, the long string. Di sini nggak ada S-nya teman-teman, berarti dia bentuknya itu singular ya, satu atau tunggal. Jadinya kita harus pakai has aja, bukan have gitu, teman-teman ya. Ini mirip-mirip sama yang number four, kebalikannya. Ya, kalau tadi kalian harus membetulkan noun-nya, kalau yang ini kalian harus membetulkan pola yang ada di sininya, ya, to be-nya, begitu. Oke, number five, give reaction guys if you understand. Oke, yes. Oke, good. Kita next ya, teman-teman. Ada 10, mudah-mudahan ke ini ya, teman-teman. Keburu. Oke, untuk number six and seven ini ada teks ya. Miss aja deh yang baca teks ya. Nanti kalian yang baca soal. In Virginia, situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. It was settled by English colonies in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oke, sebentar teman-teman, sorry. And then, in the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. The site for Williamsburg had been selected by the colonies because the soil drainage was better there than at the Jamestown location. And there were fewer mosquitoes. Oke, teman-teman. Sekarang number six ya, Miss mau tolong baca oleh Nika Dek. Silakan, number six. Mhm. Okay, yeah, thank you, Nikadek. So for number six, according to the passage, Williamsburg is located. Oke, teman-teman, ini menanyakan lokasi ya di mana place-nya ada located. Sekarang kita lihat on an island in the middle of a river where the York and James meet on the piece of land with rivers on two sides. Teman-teman, mungkin kalian kalau bacanya cuman sepelewat aja, kalian akan terkecoh dengan yang B juga ya. Karena di sini kan ada
tulisan teksnya tuh seperti ini. Between two rivers ya. Nah, di sini ada dua opsi yang ada reverse-nya. Ada yang be in the middle of the river, artinya di tengah-tengah sungai, tapi ada juga on a piece of land with rivers on two sides. Nah, di sini teman-teman ya, jangan sampai terkecoh. Nah, ada juga nih York and James ya. Padahal itu York and James itu adalah nama rivers ya. Jadi kalian tuh kalau baca, walaupun bacanya harus cepat, tapi tetap harus fokus ya teman-teman. York and James is the name of the rivers ya. Dan di sini dia bukan the middle of the rivers, tapi di apa namanya ada two rivers ya on two sides. Jadi yang paling betul jawabannya adalah yang D begitu ya teman-teman. On the island juga ada nggak di sini tulisan on the islandnya? Nggak ada ya. Nah, untungnya nggak ada, nggak usah dipilih ya yang itu. Oke, number six gampang ya teman-teman. Boleh give your thumbs if you understand. Oke, or give a reaction. Mana nih reactionnya? Oke, thank you. Number seven. Ini masih teks yang tadi ya. Miss baca dulu deh sama um, Kurniawan. Oke, Kurniawan, can you open your microphone and please read number seven? The question number 7, the passage Mhm. indicates the gemstones. Answer is Okay, C. yes, your answer is C. That your pronunciation was very good, Kurniawan. Okay, Yes. yeah, you are welcome. Okay, and then right, the answer is C ya teman-teman. Karena di sini katanya the passage indicates the Jamestown. Jamestown itu apa katanya ya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat jawabannya C, the first permanent English colony in America. Di sini sangat jelas ya ada di situnya. Oke, I think for number seven it's easy ya. Kalau teks gini kalian tinggal baca, asal fokus aja teman-teman bacanya ya. Dan biasanya terurut nomornya gitu. Nomor atas itu pasti teksnya yang di atasnya. Nanti makin bawah, makin ke bawah teksnya gitu. Kalian bacanya slowly aja ya. Oke, nah kita punya number 8 until 10 ya. Ini cerita lagi. Oke, teman-teman, kalau sudah baca teksnya, boleh dong kasih jempol. Ada yang sudah baca teksnya, otomatis kalau kalian ngisi harus baca dong ya. Coba dong kasih jempolnya dulu kalau kalian sudah baca whole teksnya. Karena ini teksnya panjang ya. Miss mau skip aja kalau kira-kira kalian udah baca. Ada yang sudah baca? Ada, oke. Nova, Dharma, oke. Praja, Kurniawan, Sabron, Nikadek, oh banyak juga ya. Oke, good. Kalau gitu kita skip aja. Amel juga udah ya. Kita skip aja teman-teman ya. Langsung aja ke questionnya kalau kalian sudah baca. Oke, kita baca sama yang belum. Sabron, ya. Please read number 8. Oke. The deer six The were not three. Oke, the three sheikh were not. Oke, thank you Sabron. Nah, ini tuh teman-teman inti ceritanya ya adalah Maura ya, itu adalah Queen of Arabia. Nah, dia itu lagi nyari karena banyak nih yang benar-benar biar dia tidak salah pilih ya. Dia tuh dipertemukan dengan tiga sheikh itu ya. Nah, lalu pertanyaan yang number 8 itu the three sheikh were not. Nah, syekhnya ketiga syekh ini tuh enggak apa katanya ya. Kita lihat di sini. Pasti di atas nih teman-teman ya. Kita lihat ada di paragraph 2 ya. Nah, ini all equally young and handsome, rich and strong. Nah, kita lihat di sini. Yang nggak ada itu yang mana? Rich, yang strong ada. Dan yang nggak ada itu gloomy ya teman-teman. Tidak ada dan tidak disebutkan gloomy-nya. Udah itu gampang banget guys ya. Yang itu nggak usah kalian berpikir keras banget. Kalau udah ada, jelas, udah. Let it flow ya, langsung jawab. Kita next, number 9. Yang belum baca siapa nih teman-teman? Yang belum Miss panggil, ada nggak? Atau udah semua? Ada, ini ada 8 ya. Berarti ada siapa yang belum? Dharma, oke, Dharma. Oh ya, thank you. Dharma boleh. Dharma udah bukan sih? Sudah tadi. Sudah ya, Yap. yang belum siapa? Tapi boleh deh Dharma Saya, lagi. Miss. Siapa? Dava, Miss. Dava. Oh, Dava. Oke, Dava. Iya, boleh. Silakan Dava. All dance? Oh, all dance ya, hampir semua ya.
statement is Dava deh boleh. about the queen. Uh-huh. Oke, which statement is true about the queen? Oke, teman-teman, untuk yang number 9 ini unstated ya, teman-teman statementnya. Jadi nggak tok ada di teksnya. Jadi kita harus mencari yang tersirat, teman-teman ya. Ada tersirat, ada tersurat kan. Kalau tersurat itu stated on the text, kalau tersirat itu kita yang harus menyimpulkan. Nah, apa nih kesimpulannya? Kalau sebenarnya kalian sudah mengerti arti dari cerita, inti dari cerita itu, pasti kalian gampang banget nemuinnya. Ya, karena jawabannya itu pasti yang C. The queen was very careful in deciding whom she would marry. Jadi, si queen ini kan dia tuh ngetes ya, teman-teman, menyamar, lalu dia ngetes tiga chefnya itu pas dikasih makan, yang mana yang ngasihnya sangat baik. Terus pas dijamu oleh dia, siapa yang lebih rela untuk makanannya dibagi-bagi. Nah, jadi ada careful in deciding, artinya adalah berhati-hati dalam memutuskan dia akan menikah dengan siapa, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang paling betul itu adalah yang C. Dan yang terakhir ada number 10. Oke, kita bagian Miss aja deh ya yang bacanya. The queen ordered her servant to give the sheikh the same kind of food she got from them the evening before because, nah, yang nomor 10 ini adalah she want to see the sheikh reaction ya. Jadi dia itu kan ngasih makanan yang sama ngasih makanan yang sama dengan apa yang diberikan para sheikh ketika si queennya menyamar ya. Jadi sheikh yang pertama ngasihnya ini, dia kasih juga itu. Nah, jadi dia pengen lihat tuh reactionnya kayak gimana. Nah, jadi number 10 itu adalah B. Oke, teman-teman. So from the 10 question, do you have a question or you want to give me some question? Silakan. Sebelum Miss akan kasih satu additional material from you. Boleh, teman-teman? Apakah sudah paham semuanya? Kalau paham, boleh kasih itu dong reaction lagi ya. If you feel enough, kalau kalian merasa cukup untuk materinya, untuk 10 questionnya, pembahasannya, boleh kasih jempolnya. Oke. Kalau gitu udah banyak ya yang give a thumb. So I will give you a material about present perfect, teman-teman ya. Miss akan kasih teman-teman satu materi present perfect. Wah, ramai banget ya. So happy. Nanti teman-teman di akhir Miss pengen kita foto bareng ya. Tolong kalian mau buka buka itunya ya, buka kameranya ya. Boleh nanti aja lah siap-siapnya ya. Masih lama kok. Kita selesainya 25 menitan lagi ya, teman-teman. Oke, nah ini adalah materi present perfect tense ya. Nanti kalau teman-teman nggak sempat untuk nulis, nanti Miss akan kirim ke ini ya, ke Mbak Rati untuk nanti di-share ke teman-teman ya. Atau nanti Miss kirim di chat box ini ya. Tolong diingatkan. Teman-teman segini kelihatan nggak atau kurang besar? Kayaknya kurang gede ya. Oh, segini aja ya. Oke, teman-teman. Ini adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang tentunya harus kalian tahu. Karena tadi aja soalnya ada beberapa ya tentang present perfect ini. Nah, di sini ada kata present, teman-teman. Present itu artinya kan saat ini ya. Nah, tapi di sini ada perfectnya. Perfect itu adalah masa lalu ya, sudah selesai gitu. Jadi di sini adalah penggabungan, teman-teman ya. Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatukan suatu tindakan yang sudah terjadi di masa lalu tetapi masih berhubungan dengan masa sekarang gitu. Jadi masih ada hubungannya gitu ya. Kayak apa? Gading ya, kayak hubungan ada yang kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman present perfect tense ya. Jadi kalian harus ingat presentnya itu ada masa sekarang dan perfectnya itu masa lalu. Jadi masa lalu yang masih berhubungan dengan masa sekarang. Seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk ini ya, teman-teman bisa nih inget-inget keywordsnya. Ada pengalaman, experience, ya perubahan. Perubahan itu kayak gimana, Miss? Misalnya dulu bagus, sekarang
makin bagus. Nah, kayak gitu ya. Terus hasil yang masih terasa sekarang, misalnya gedung yang dibuat oleh SBY waktu tahun berapa itu sampai sekarang tuh masih fungsional gitu ya. Tiba-tiba banget ya di kepala ada SBY. Nah, terus misalnya kegiatan yang baru selesai, teman-teman, itu ya untuk penggunaan present perfect tense biasanya digunakan untuk hal-hal yang ada di sini. Lalu rumusnya, nah ini ya teman-teman, itu adalah, kita zoom lagi deh biar nggak kecil banget ya. Nah, tadi ya, ini sudah tulis sedikit di soal juga tadi rumusnya dan ada ini ya teman-teman, subjek. Subjek itu yang tadi ya Dewi, Ayu, she, he, it, nama orang atau nama benda, nama gedung, banyak lah pokoknya itu ya subjek. Lalu kita harus tambahkan to be teman-teman dan to be-nya untuk present perfect tense itu adalah have dan has ya. Tadi perbedaannya sudah Miss tulis ya. Semoga kalian ingat atau kalian syukur udah dicatat ya. Dewi Ayu tidak suka es berarti mereka pakainya have. She he it suka es berarti mereka pakainya has ya. Lalu ini teman-teman karena perfect ya, jadi dia harus pakai verb three atau past participle seperti itu. Pokoknya kalau ada perfect itu udah pasti verbnya harus verb 3 ya teman-teman, lampau. Jangan sampai ketukar. Contohnya seperti ini teman-teman. Nih, I have finished my homework. I as the subject, have is as the to be. Ya, kenapa dia pakai have? Karena Dewi Ayu tidak suka es. Jadi harus pakai have ya, karena ninya I. Finished. Oke, ada finished. Kalau verb satu nggak ada ed-nya ya, finish aja. Kalau verb 2 finished. Dan my homework itu komplementnya ya. Nah, lalu yang kedua, she. Ada she di sini subjeknya has. Kenapa pakainya has? Because using she. She itu suka es ya. She, he, it suka es. Jadi pakainya has. Visited. Nah, kalau verb one only visit ya teman-teman. Nggak ada id-nya. Dan Bali, keterangan tempatnya. Oke, that's for the definition ya. And the formula and the example. Oke. Nah, kalau di bahasa Inggris itu sama sih ya, semua bahasa juga. Maksudnya ada juga namanya kalimat-kalimat ya teman-teman. Ada positif, negatif, and interrogatif ya. Mungkin kalian juga sudah sangat sering sekali belajar ini ya. Oh ya teman-teman, Miss mau reminding dulu ya. Nanti ini 7 menitan lagi mungkin Zoom-nya akan close. Jadi nanti kalian masuk ke link baru ya, yang Mbak Rati kirim nantinya. Oke, nah yang pertama ada kalimat positif. Kalimat positif itu rumusnya yang tadi ya, yang normal-normal aja tuh kayak gitu. Subject, to be, and verb three. Subject, have or has, dan verb three. Nah ini ya, silakan kalian mau screenshot atau tulis. Kalau tulis mungkin kemisnya terlalu cepet ya, biar kita ngejar waktu soalnya teman-teman biar selesai gitu ya pembahasannya. Nih contohnya. Seperti tadi ya, nggak jauh beda sih kalau yang kalimat positif sama yang barusan Miss terangin. I have eaten. Eaten, that's the verb three from eat ya. Eat, ate, eaten. Berarti kalian pakainya yang eaten. Lalu she has finished. Finish is from finish ya. And then they have watched. Watch itu from watch ya teman-teman. Di sini tergantung dengan subjeknya. I pakainya have, she pakainya has, dan they pakainya have. Seperti itu ya. Lalu kita akan ke kalimat negatif. Kalau kalimat negatif gampang juga kok teman-teman. Kalian tinggal nambahin not aja. Ya, itu setelah to be-nya, setelah have atau has-nya ya. Jadi positionnya di sini. Subject, have or has, plus not baru verb three ya. Nah, kalau misalnya simple present teman-teman itu simple present, ya simple present, simple past itu di negatif sama interrogatifnya itu balik lagi ke base verb ya. Tapi kalau udah present itu dia tetap harus verb 3 semuanya. Ya, di sini contohnya I have not finished. Ini contoh dari yang tadi di atas ya teman-teman, tinggal dinegatifkan. Kalau tadi di atas kan I have finished my homework. Berarti kalau jadi negatif I have not
finished ya. Nah, kalau misalnya yang has sama ya, she has not visited Bali. Tadi yang di atas kan she has visited Bali ya. Nah, di sini teman-teman bisa disingkat ya. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya, disingkat have not jadi haven't ya, has not jadi hasn't. Nah, teman-teman boleh tulisnya kayak gini juga boleh sama aja ya. Ada apostrof lalu s gitu. Lebih singkat sih ya. Sebenarnya sih cuma beda satu spasi, satu o gitu kan. Tapi ya biar lebih simple ya teman-teman. Jadi I haven't finished my homework. You can say like that ya. Atau I have not finished my homework. It's right too. Okay, that's for kalimat negatif ya. Negatif sentence. And then we have interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya, you have put the to be in front of ya, or before the subject. Jadi subjeknya nggak lagi di depan, tapi to be yang harus di depan. To be itu ini ya, teman-teman, have has-nya itu kalian harus pindahkan di depan, tergantung dengan subjeknya. Ya, kita balik lagi tuh tadi ada I have finished my homework. Jadi kalau dinegatifkan menjadi I have not finished my homework. Kalau di kalimat interrogatifkan menjadi have you finished your homework? Nah, jadinya have you ya karena you Dewi Ayu tidak suka s. Di sininya have. Have you finished your homework? Lalu ada has she gone to school? Have they seen the movie? Ya. Nah, ada jawabannya teman-teman ya, karena ini kalimatnya tanya, tentu harus ada jawabannya. Kalau misalnya teman-teman jawabannya ya, you can say yes, I have. Atau kalau ke teman-teman jawabannya no, you can say no, I haven't. Kalau lagi ngomongin orang, sama, tinggal kalian ganti yes, she has, atau no, she hasn't, atau she has not. That's for interrogative sentence ya teman-teman. Oke, nah ini kita akan lebih detailkan lagi ya fungsinya. Yang tadi ada pengalaman experience. Nah ini ya teman-teman, look at this. Usually we use ever or never. Ever itu pernah, never itu tidak pernah. Ya, jadi ini ada pengalaman nih experience. Contohnya I have visited Japan. Berarti itu dia ever go to Japan ya. Dia pernah pergi ke Jepang. Karena dia ada have visited ya. Lalu she has never eaten sushi. Dia tidak pernah makan sushi. Berarti it means dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah makan sushi, teman-teman. Gitu ya, karena present perfect. Lalu have you ever seen a whale? Nah, pernahkah kamu lihat paus? Katanya gitu ya. Nah, berarti di situ ada ever. Pernahkah? Ya, tuh experience. Lalu ada kegiatan yang baru saja terjadi. Ada biasanya pakai keterangannya itu just, already, atau yet. Teman-teman, just itu baru ya, already juga baru ya, yet gitu. Nah, misalnya nih, I have just finished my homework. Aku baru saja selesai mengerjakan PR-ku, ya, atau menyelesaikan PR-ku. Jadi baru aja nih. Nah, atau she has already eaten. Berarti dia baru aja makan. Barusan nih, dia barusan makan, ya. Atau they haven't arrived yet. Nah, ini yet tuh artinya belum ya, teman-teman. Makanya ada have not, artinya mereka belum juga sampai. Kayak gitu, ya. Lalu ada perubahan atau change. Nah, ini yang tadi Miss contohkan yang ada SBY itunya. Nah, ini menunjukkan perubahan dari dulu sampai sekarang. My English has improved. Nah, artinya bahasa Inggrisku sudah meningkat ya, ada perkembangan gitu. Berarti dari dulunya belum bagus, dulunya belum improve, sekarang sudah mulai improve. Nah, terus, the city has grown a lot. Nah, ini kotaknya itu dia berkembang dengan pesat. Berarti dari dulu ya, dilihat perkembangannya. Ternyata sekarang ada perkembangannya. Makanya dia pakai has grown. Grown itu adalah verb 3 ya, teman-teman, dari grow. Teman-teman, ini less than 1 minute kita akan keluar ya Zoom-nya, nanti teman-teman boleh prepare masuk lagi. Terus ada the weather has become colder. Nah, cuacanya menjadi lebih dingin gitu ya teman-teman. That's the change ya. Itu adalah perubahan juga.
Oke, next. Nah, ini ya, ada kegiatan yang baru dimulai di masa lalu dan masih berlangsung. Nah, ini ada kata kuncinya juga, teman-teman. Ada since and for. Since itu sejak, ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. I have lived here for